Nah, terus kemudian ada mitos-mitos nih yang selama ini berkembang luas gitu ya. Dan gue bikin video ini bukan tujuan untuk nyindir sana sini, nggak ada gitu. Jadi jangan tersinggung, jangan ngerasa disinggung gitu ya. Padahal enggak gitu, nggak ada sama sekali. Jadi punya positive minds lah, pemikiran yang positif gitu. Jangan selalu negatif. Jadi ada beberapa mitos nih ya yang beredar di hobi ikan. Oke, pertama adalah katanya dipuasain tuh nggak apa-apa karena di alam ikan tuh juga jarang ketemu makanan. Ya, di alam yang kayak gimana gitu. Mau sebut yang namanya di danau, mau sebut yang namanya di sungai, mau sebut yang namanya di laut, dia ketemu makanan terus tuh setiap hari, setiap detik. Gue bilang setiap detik, ya. Dia ketemu makanan. Di sungai yang jorok sekalipun dia ketemu makanan. Jangan lu bilang, oh, ini ikan predator, dia cuma makan ikan doang, ikan kecil. Ya, di sungai belum tentu ketemu sama ikan kecil. Siapa bilang? Dia bisa makan cacing kok. Dia bisa makan yang kutu air, apa aja segala macam dia bisa makan. Terus apa logikanya di mana? Logikanya gini, ikan yang lu dapat dari alam, ya, itu umumnya lebih besar-besar dan lebih bagus-bagus warnanya lebih keluar. Kenapa? Banyak faktor, memang parameter airnya, pH airnya, terus kemudian juga dari banyak makanan, jenis makanan yang dia makan, ya, itu variatif. Dan itu bisa mempengaruhi kualitas pewarnaan, coloring dari badannya. Oke. Nah, yang keempat, kok dia bisa gede-gede? Bukan karena pengaruh arus juga, karena dia berenang terus, activity, terus kemudian juga badannya jadi terolah, jadi bagus gitu ya. Tetapi lebih kepada karena dia puas bisa makan. Dia puas bisa makan. Nah, kalau misalnya lu bilang, oh di alam juga ikan juga jarang makan, jadi dikasih makan cukup 2 hari sekali, cukup dikasih makan 3 hari sekali. Gue mah kasih makan 5 hari sekali, nggak apa-apa, ikan gue sehat, ya nggak apa-apa, hidup sih pasti hidup. Tetapi benar nggak? Benar nggak? Di alam kan nggak begitu, gitu. Jadi jangan dengar sesuatu tapi nggak disaring, sorry, gue bilang sorry. Tetapi dengar sesuatu disaring, masuk di alam. Bahwa ketika lu masuk di alam, lu akan ngeliat bahwa sungai itu penuh makanan loh, ya. Di muara tuh penuh makanan loh. Jangan bilang oh di situ nggak ada makanan, ikan jarang ketemu makanan, jadi nggak apa-apa aja dipuasain, nggak gitu. Sorry. Ya, jadi coba masuklah di alam supaya ngerti gitu ya bahwa alam tuh seperti apa. Kalau di alam memang juga makanan sedikit, ikan yang kita tangkap kecil-kecil loh, ya. Lu jangan bilang gini, oh kemarin gue nangkep ikan tuh mancing tuh di alam tapi kecil, ya itu namanya anak ikan. Tapi kalau yang misalnya kita lihat yang memang umumnya kan ikan-ikan memang umumnya di alam lebih gede-gede. Kenapa? Karena di alam itu banyak makanan dan dia bisa makan at any time yang tadi gue bilang. Dia nggak bisa, kalau di akuarium dia cuma nggak bisa ngetok-ngetok juga gitu untuk bilang gue mau minta makanan, nggak bisa. Tapi kalau di alam dia ketemu makanan dia makan, dia ketemu makanan dia makan, ketemu dia makanan dia makan. Nah dia juga ngerti, tahu dirinya untuk kapan dia stop untuk makan. Nah bedanya dengan di akuarium, ketika lu kasih makan banyak, kemudian dia jadi bisa kecenderungannya bisa mati. Yang tadi di poin ke berapa itu tadi tuh? Ke poin ketiga, gue bilang kan tadi kan, ketika dikasih makan terus-terusan, itu bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kalau di alam enggak. Kenapa kok enggak? Ya, dia banyak makan, dia sering makan, tapi dia nggak jadi mati. Kenapa? Karena dia activity terus, dia berenang terus, dia mau kemana aja dia bisa, nggak ada yang ikat, nggak ada yang ngebatasin, nggak ada nih kaca begitu. Jadi dia mau kemana aja dia bisa. Ya, ibarat kata kayak misalnya lu banyak makan, tapi lu nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma main PlayStation aja, lu cuma main game doang atau apa, Mobile Legend kayak apa kayak gua nggak ngerti lah gitu. Activity lu nggak ada, sehingga badan juga nggak jadi terjaga. Tetapi kalau misalnya lu makan banyak tapi lu banyak activity, badan juga jadi sterek. Oke? Di situ gua rasa cukup. Jadi disaring apa yang didengar, disaring ya. Jadi supaya jangan ada salah pemahaman karena itu sifatnya mitos.
Oke. Yang kemudian yang kedua, mitos kedua adalah dipuasakan supaya good looking, supaya kelihatannya cakep ikannya. Gue bilang benar, tetapi di sisi lain begini, kalau kita kasih makan ikan banyak ya, orang suka berpikir gini, gue pengen kasih makan ikan gue yang banyak supaya ikan gue cepat gede, itu salah ya. Jadi sebanyak apapun lu kasih makan ikan lu, dia nggak akan menjadi yang wah lebih cepat dari pertumbuhannya daripada ikan yang yang dikasih makan jarang-jarang, nggak juga gitu ya. Jadi yang makannya sehari 5 kali sama makannya sehari 2 kali ya pertumbuhan. Jadi gini, setiap makhluk hidup itu punya growth rate, jadi rata-rata pertumbuhan. Nah, dia nggak akan mingser terlalu jauh, nggak akan nggak akan berubah terlalu jauh daripada growth rate-nya itu. Jadi dari pertumbuhan rata-ratanya itu dia nggak akan berubah terlalu jauh. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya gue mau puasakan ikan gue nggak mau kasih makan terlalu sering supaya dia nggak gemuk, nggak gendut, nggak shape-nya jadi bagus gitu ya, kelihatan aerodinamik. Ya menurut gue nggak perlu dipuasakan juga. Artinya lu tetap aja kasih makan aja sehari sekali, sehari 2 kali lu kasih gitu. Itu nggak akan bikin ikan lu tambah gemuk. Nggak akan, gue bilang nggak akan. Ya. Ikan lu menjadi gemuk kalau misalnya dikasih makannya terlalu sering, protein terlalu tinggi. Oleh sebab itu pelajarin apa yang kita kasih, supaya kita tahu kandungan proteinnya itu tepat atau enggak. Tapi kalau misalnya kandungan protein terlalu banyak, terus kemudian kita kasihnya cukup sering, ya ikan lu ya jadi gendut, jadi gembrot. Tapi kalau misalnya kita bertujuan mempuasakan, tapi supaya ikan kita kelihatannya bagus, itu tak dulu nih, hati-hati. Jangan ikannya kelihatan bagus, tetapi sebenarnya ikannya butuh makan. Jadi yang tadi gue bilang, kalau misalnya dikasih makan pun setiap hari, itu nggak akan bikin dia jadi jadi tambah gede, yang jadi porsi badannya jadi jelek, jadi buncit gitu. Nggak ada. Itu mah kita manusia. Tapi kalau ikan nggak begitu, kecuali kalau misalnya lu overfeeding bisa menyebabkan itu. Tetapi kalau lu nggak overfeeding, kasih makan setiap hari, sekali 2 kali, ya sehari 3 kali juga nggak masalah, nggak bakal bikin ikan lu jadi overweight ya, jadi buncit, jadi jelek bentuknya. Itu nggak akan, gue bilang nggak akan. Oke. Nah, yang ketiga, mitos yang ketiga adalah orang suka bilang gini, gimana caranya supaya ikan gue ini jadi berangasan, jadi galak. Nah, ada beberapa orang yang pengen ikannya jadi galak. Kayak dulu gue main waktu gue masih hobi di anjing pitbull. Orang suka bilang gini, Om, gue pengen supaya anjing pitbull gue jadi galak. Gue bilang, ya tujuannya buat apa gitu, buat galak? Emang dia kira kalau misalnya anjing udah galak terus enak gitu, jadi bisa gampang di handle-nya gitu? Jadi susah. Dan mesti ngerti, semua itu garis darah, bloodline. Kalau misalnya ikan lu memang dasarnya ikan yang galak, ya akan galak. Kalau misalnya anjingnya memang bloodline-nya galak, ya akan galak. Tetapi kalau itu anjing bukan yang bloodline-nya galak, bisa nggak dibikin jadi galak? Bisa, tetapi ada kondisi tertentu yang tetap jadi benteng sehingga dia tidak sempurna galaknya. Oke? Nah, ikan juga begitu. Nah, kita ngomong ikan deh, balik ke ikan. Sorry. Interupsi. Bahas tentang spesies yang lain tadi ya. Ikan dipuasain supaya galak, Om. Gimana caranya? Gue puasain supaya dia kalau misalnya ini dia mau tuh ya. Iya, dia tuh mau. Yang kalau lu suka lihat orang begini-gini terus ikannya ngikutin, ditabrak-tabrak begini itu, ya kan, ditabrak-tabrak begini. Memang dia mau, tapi bukan berarti dia jadi galak. Dia lapar. Gue bilang sama lu, dia lapar. Emang lu nggak kasihan? Kalau tujuannya hanya untuk training, oke, gue salut. Nih, keren banget yang bisa ngelatih begitu ya. Tetapi kalau misalnya tujuannya supaya ada orang yang gue pengen ikan gue jadi galak,
Emangnya lu kira enak? Kalau misalnya lu lagi bersihin nih ya, jempol lu, tangan lu masuk, jari lu masuk, digigit loh. Jadi udah deh, jangan yang aneh-aneh ya, jangan bikin sesuatu yang aneh-aneh gue bilang. Ya, mereka makhluk hidup, mereka tahu kapan gigit, kapan dia diam gitu ya. Mereka tahu kapan merasa terancam. Ketika ikan tangan kita masuk nih ya, dia tahu dia akan ngerasa terancam. Tetapi kecuali ikan-ikan yang ikan-ikan hias, ya, mereka kadang-kadang senang. Apalagi kayak ikan-ikan koi, ya kita bisa hand feeding, ya mereka apa itu, ngisep ngulum-ngulumin jari kita. Tetapi kalau misalnya ikan-ikan predator, coba aja tes gitu ya. Kalau pengen diisep-isep jarinya silahkan. Jadi itu yang gue bilang, jadi jangan bikin suatu hal-hal yang aneh-aneh deh gitu. Kalau ikan nggak perlu dipuasain ya jangan dipuasain. Buat apa? Dipuasain dengan tujuan supaya jadi galak gitu. Itu kan mitos. Karena kalau misalnya dia nggak galak, spesiesnya dia nggak akan jadi galak. Ikan moli deh lu puasain nggak bakal jadi galak tuh ya. Ikan neon tuh lu puasain nggak bakal jadi galak ya. Jadi ini yang bisa gue bagi kali ini di video gue kali ini, dan mungkin agak panjang nih penjelasannya, tapi gue berharap bisa memberikan suatu pandangan dan pemandangan yang baru sehingga kedepannya kalau lagi mau piara ikan kita jadi bisa lebih ngerti dudonnya ya, jadi apa yang boleh dan apa yang nggak boleh begitu ya, bahasa kerennya disebutnya dudons ya, do's don'ts. Jadi ini yang bisa gue bagi kali ini. Tetap semangat dan nanti kita akan belajar lagi beberapa hal-hal lain. Pokoknya yang mau belajar ayo masuk di channel gue, tapi kalau yang nggak mau belajar, yang cuma mau happy-happy aja lihat joget-joget gitu ya, klik video yang lain. Oke, thank you, bye.